sudah di-share untuk form daftar hadirnya. Sambil menunggu partisipan yang lain, bisa mengisi terlebih dahulu daftar hadir untuk Health Talk online kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Health Talk online kita hari ini insya Allah akan dimulai. Baiklah hadirin peserta Health Talk, ayah bunda, bapak dan ibu guru sekalian. Langsung saja kita mulai acara yang sudah kita tunggu, yaitu Health Talk online yang mengusung tema COVID-19 dan bahaya penyakit penyerta di masa new normal. Kegiatan kita hari ini dapat terwujud atas kerjasama Sekolah Islam Al-Fauzin yang berada di bawah manajemen YPI Al-Azhar bersama dengan Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok, dan acara ini merupakan rangkaian acara dari Open Day Sekolah Islam Al-Fauzin yang insya Allah akan diselenggarakan secara virtual pada tanggal 14 November 2020. Saya informasikan dan Ibu dapat mengisi daftar hadir pada link yang sudah kami share di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan selamat bergabung kepada yang kami hormati Direktur Sekolah Islam Al-Fauzin, Bapak Subari. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Islam Al-Fauzin, Miss Wiwi Supriyaningsih, dan Wakil Kepala Sekolah, Miss Retno dan Mr. Arif. Yang kami hormati Kepala Sekolah Playgroup dan Kidi Al-Fauzin, Miss Rika Melania. Yang kami hormati jajaran Manajemen Sekolah Islam Al-Fauzin, Miss Tinu, Miss Susi, dan Miss Ayu. Yang kami hormati jajaran manajemen dan staf Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok. Yang kami hormati Dr. Robi Kurniawan, spesialis penyakit dalam sebagai narasumber kita hari ini. Yang kami hormati Miss dan Mister rekan guru Sekolah Islam Al-Fauzin. Dan tak lupa tentunya yang kami hormati ayah dan bunda semuanya yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya di hari Sabtu siang ini. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan, melancarkan segala kegiatan kita hari ini dan kita mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala nikmatnya membuat kita dapat berkumpul dan menikmati kebersamaan dalam forum Zoom meeting ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang terang. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, lalu sekilas profil Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok, kemudian akan ada bincang sehat dengan Dr. Robi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir info-info sekaligus penutup. Untuk agenda pertama yaitu sekilas profil dari Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok. Kami akan tampilkan slide. Ya, ini adalah bangunan dari Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok. Next, Mister. Ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah Depok ini merupakan rumah sakit tipe C yang merupakan cabang dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Rumah Bunda Aliyah Pondok Bambu Jakarta. Visi Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok juga dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mampu bersaing di era globalisasi. Berikut adalah misi-misi dari Rumah Sakit Bunda Aliyah. Ya, ini adalah goal dari Rumah Sakit Bunda Aliyah sebagai one-stop service, hotel services, dan corporate base. Ya, ini adalah profil bangunan dari Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok. Dan juga ini adalah tim medisnya. Ini merupakan produk-produk unggulan, ada Veto Maternal, Intensif Anak, Tumbuh Kembang, dan ini rawat inap. Ini adalah profil untuk room VVIP, VIP. Ya, ini kelas 1, kelas 2, Rumah Sakit Bunda Aliyah juga melayani BPJS dan beberapa asuransi. Bisa dilihat di slide. Nah, ini adalah beberapa akun sosial medianya. Untuk melihat jadwal dokter bisa dilihat di link yang telah tertera. Iya.
Ya, itulah profil dari Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Health Talk Online pada hari ini mengambil tema COVID-19 dan bahaya penyakit penyerta di masa new normal. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk mempersiapkan PR normal atau normal baru dan apa saja penyakit-penyakit penyerta dan bahayanya di era new normal ini. Kita izin saya, Ria Fitriani, sebagai moderator hari ini menyampaikan sedikit pengantar. Di masa new normal ini, kita sebagai individu, guru, maupun orang tua, hendaknya tak lengah dengan ancaman COVID-19 yang bisa datang kapan saja. New normal bukan berarti virus corona sudah hilang. Malah kita harus lebih ekstra hati-hati, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta. Forum seperti inilah yang sangat penting untuk diikuti karena di sini kita dapat menggali informasi dan sekaligus bertanya langsung tentang apa saja yang kita harus lakukan dalam menghadapi era normal baru. Saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti Health Talk Online kita kali ini dengan sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini Dr. Robi Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dokter? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk kami hari ini. Nah, Bapak Ibu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan bacakan juga sekilas profil beliau sebelum kita mendengar penjelasannya dari Dr. Robi. Ya, Mister, tolong diberikan slide-nya. Ya, Dr. Robi, latar belakang pendidikan beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di tahun 2008 dan sebagai residen penyakit dalam RSUD Dr. Muwardi Universitas 11 Maret. Berikut adalah beberapa pelatihan dan seminar yang telah beliau ikuti seperti Simposium 9th Nation Congress of the Indonesian Society for Allergy and Immunology, Comprehensive Management of Hypertension as Cardiovascular Risk, International Thyroid Awareness Week di tahun 2020. Berikut juga beberapa penelitian yang telah beliau lakukan seperti studi komparatif kromatografi, bio-M. pylori, dan biopsi histologi pada pasien helikopter. Iya, agak susah nih dok. Helicobacter pylori ya. Oh ya, oke. Lalu dan ada dua lainnya yang telah beliau lakukan. Yang terakhir adalah di tahun 2020, the effect of ethyl acetate fraction of Moringa olivera leaves on MDA and SOD and its role in improving kidney organ dysfunction on sepsis male Wistar rats. Ya. Nah, beliau berpraktik di RSUD Puruk Cahu, Kalimantan Tengah di tahun 2019 sampai 2020. Lalu di RSIA Bunda Aliyah Depok dan juga di RSU Citra Medika Depok. Nah, ini adalah jadwal praktik beliau di Rumah Sakit RSIA Bunda Aliyah Depok ya, Dok? Iya, betul. Jadi dari pukul 8 sampai pukul 2. Iya. Ya. Terima kasih. Baik. Itulah profil dari Dr. Robi Kurniawan. Dokter, berbicara tentang COVID-19 nih. Tentunya banyak dari kita yang merasakan keresahan, kekhawatiran, ditambah lagi kita memasuki era normal baru. Ya, namun sebelum lebih jauh, mari kita perbaharui lagi pengetahuan kita mengenai apa sih itu virus corona dan bagaimana penyebarannya dan juga apa sih bahayanya yang ditimbulkan untuk tubuh kita. Mohon penjelasannya, dokter. Oke, sebelum saya sampaikan apa yang saya paparkan, perlu saya ingatkan kalau virus ini masih dalam bentuk penelitian dan kajian yang terus-menerus. Artinya apa yang nanti saya sampaikan mungkin saja saat ini memang dinyatakan masih kebenarannya, tapi melihat perkembangan dan situasinya bisa saja itu perlu update terbaru. Berkembang artinya gitu bisa ya, saja, Dok? apa saja yang bisa sampaikan saya hari ini di kemudian hari
bisa disimpulkan kurang tepat, bisa saja karena kan kita perlu update terbaru ya. Gitu. Iya, betul dok. Virus corona ini memang timbul pertama kali di Wuhan ya, di Cina. Entah kenapa ceritanya di sana, kebiasaan dari masyarakat mungkin ya, profil dari, ambil contoh di Tomohon ya mungkin ya, mengkonsumsi berbagai jenis hewan ya. Kita nggak tahu di sana. Yang unik ya. Betul. Kami nggak tahu di sana mengkonsumsi secara matang ataupun setengah matang atau kadang-kadang mentah, itu nggak tahu. Nah, awal dari sana virus ini memang terdapat pada hewan, yaitu kelelawar awalnya. Nah, bagaimana seiring dengan perkembangan alam terjadi mutasi, diperkirakan ada mutasi. Nah, ini namanya virus corona. Awalnya memang corona bermutasi. Harusnya virus ini hanya ada di hewan. Dikabarkan seperti itu, hewan. Dan penyebarannya juga antar hewan. Tapi di hewan sendiri tidak menyebabkan klinis mematikan. Jadi semacam memang itu memang hidup di hewan untuk menumpang, tapi tidak menimbulkan kesakitan di hewan tersebut. Nah, kemudian hari muncullah transmisi atau penularan ke manusia. Nah, ternyata pada saat manusia terinfeksi, efeknya besar sekali, menyebabkan kesakitan mulai dari yang tingkatnya ringan, sedang hingga berat sampai kematian. Pada saat itu mulailah penyebaran seperti virus-virus yang lain. Nah, keunikan kekhususan dari corona ini memang menyebarnya secara cepat. Awal-awal kami meyakini atau para WHO ya sempat mengklaim bahwa virus ini memang disebarkan melalui droplet, artinya cairan, mikrocairan mulai dari semburan dari berbicara ataupun udara yang dikeluarkan dari mulut ataupun dari hidung, itu bisa menyebar dengan jarak mereka mengklaim sekitar 1,5 sampai 2 meter ya Bu ya. Okay. Namun ada beberapa melalui kajian lagi, banyak pertimbangan kemungkinan besar ini juga airborne. Jadi tidak harus dari percikan, tetapi udara-udara atau kuman itu bisa melayang-melayang di udara. Nah, dari situlah memang sudah ada protokol kesehatan yang menetapkan bagaimana virus itu bisa masuk, ya dengan cara tempat masuk adalah inhalasi ataupun cairan saluran pernafasan. Makanya kita memang wajib untuk melindungi pernafasan atau mulut kita seperti itu. Karena entah mata cairan mata bisa diklaim bisa tempat masuk dari virus tersebut masih belum dipastikan, tapi dengan protokol kesehatan yang sekarang memang diwajibkan untuk menggunakan face shield ataupun kacamata Google ya, seperti itu. Bahayanya banyak sekali masih, walaupun banyak kontroversi ya, ada yang percaya, ada yang tidak. Bagi yang tidak percaya mungkin karena belum pernah melihat secara langsung. Tapi pengalaman saya selama setahun di daerah, menangani langsung selama 6 bulan sampai 7 bulan, pasien-pasien yang dengan gejala corona itu banyak macam. Mulai dari tidak ada gejala, yang tidak ada gejala inilah yang tidak percaya. Banyakan mereka malah tidak mau minum obat. Kadang-kadang tidak percaya, tidak ada penyakit, ngapain diisolasi. Sampai butuh bantuan dari Satgas, tim gabungan. Jadi lucunya pada saat itu adalah tim gabungan TNI Polri juga ikut mengawal untuk mengisolasi karena mereka memang tidak percaya dan melawan dan kasihan teman-teman nakesnya di sana tidak dipercaya. Karena memang tidak ada gejalanya itu ya dok ya. Nah yang paling ketara itu yang memang dengan penyakit komorbid ini yang nanti katanya kita kaji lebih dalam, pasien-pasien yang sudah memiliki sakit sebelumnya, yang dari data yang terbaru ya, memang pasien-pasien dengan kencing manis atau diabetes, hipertensi, sakit jantung, gagal jantung, liver, sakit ginjal dengan cuci darah, penyakit autoimun, HIV, malnutrisi dan lain-lain. Nah itulah yang paling riskan untuk apabila dia terkena, gejalanya sangat berat sekali.
angka kejadiannya, mortalitas atau angka kematiannya pun cukup tinggi ya kalau tidak bisa teratasi dengan baik gitu. Oke. Jadi sebenarnya gejala-gejala apa nih dok yang harus kita waspadai? Gini, kalau misalnya seandainya pasien-pasien itu usia ya, kita lihat usia dulu range-nya. Usia lansia adalah kelompok atau populasi orang yang memang punya risiko tinggi. Kenapa? Di atas usia 60 tahun, jadi kemampuan si imunitasnya, kami menyebutnya imunosense. Jadi kemampuan dari si imun ada beberapa macam, kita bagi dua, humoral dan seluler. Keduanya tersebut memang sudah menurun. Jangankan corona, influenza saja bisa berat pada pasien-pasien dengan lansia. Sudah lansia. Apalagi kalau dia sudah ada penyakit penyerta. Nah, untuk yang usia-usia muda antara ya 20 sampai 50 atau 60, belum nyampe 60, sebetulnya laporan atau data yang ada dari teman-teman sana lebih banyak pasien-pasien yang dengan tanpa gejala ataupun gejala ringan, kecuali pasien tersebut sebelumnya sudah punya kencing manis, apalagi kencing manisnya tidak terkontrol, punya darah tinggi, malas minum obat, darah tingginya tidak terkontrol, gagal jantung, sudah bengkak-bengkak, tidak mau minum obat, ataupun ada fenomena di mana memang masyarakat sekarang takut untuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan karena memang dianggap rumah sakit sebagai sumber penularan ya. Iya betul. Nah, tapi di sisi lain, semakin dia menunda, semakin dia tidak terkontrol, nah itu bosi malakama. Terus pasien-pasien yang dengan komorbid ataupun penyakit penyerta tersebut, bila terkena penyakit COVID-nya memang gejalanya hampir mirip semua, mulai dari sesak nafas, demam, karena dia menyerang paru, akan menyebabkan suatu gejala saluran pernafasan, pneumonia, sesak nafas, batuk-batuk, sampai demam tinggi. Namun kalaupun pasien tersebut punya komorbid atau penyakit penyerta, kami kesulitan untuk mengatasi dua. Satu yang beratnya karena pneumonia atau radang parunya, satu lagi karena penyakit yang memang sebelumnya ada. Kadang-kadang itu susah untuk dikendalikan. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang terlihat sesak nafas atau dia demam, itu bagaimana kita membedakannya dengan yang influenza biasa atau yang punya asma gitu dok? Susah, karena hampir semua data itu kan kalau misalnya dikaji adalah subjektif ya. Dok saya demam, dok saya batuk, sesak nafas dan lain-lain. Oke, dari semuanya itu kan melalui kajian, oke, ini termasuk ke area infeksi saluran pernafasan. Nah, karena kita lagi menghadapi suatu pandemi corona, apabila kami menangani pasien tersebut dengan metode, oh ini adalah pasien infeksi biasa atau ISPA biasa ya, terapi sebagai penyakit biasa atau ISPA biasa dengan obat-obatan standar. Kami takutnya itu under treatment atau under diagnostic. Menurut saya lebih baik over diagnostic dengan melakukan data objektif. Kalau ada pasien-pasien dengan gejala seperti itu, ya dan terlebih dia ada kontak dengan orang-orang yang positif atau terkonfirmasi COVID-19, memang wajib untuk dilakukan pemeriksaan atau screening lebih detail, mulai dari rapid test hingga PCR swab test. Oh baik, itu juga berlaku untuk anak-anak ya dok, karena kan maksudnya anak-anak banyak yang tidak bisa mendeskripsikan keadaannya sendiri gitu. Kadang mungkin tidak terlalu parah tapi dia bilangnya sangat sakit atau sangat sakit tapi justru dia diam. Nah itu gimana nih indikasi indikasi darurat apa yang harus orang tua waspadai kalau misalnya ada anak yang merasa seperti itu dan harus apa gitu orang tua dok? Nah ini ada keunikan untuk anak-anak ya. Kapasitas saya kan di sini sebagai penyakit dalam. Mungkin kalau misalnya nanti ada info yang lebih baik lagi dari dokter anak ya, pediatri, lebih baik pakai acuan yang di sana. Tapi setahu saya memang anak-anak ini
keluhan seperti itu biasanya asimptomatis. Jarang pasien-pasien yang anak-anak yang katanya atau terkonfirmasi swab positif COVID. Pengalaman saya tidak bisa mengeneralisasi. Pengalaman saya selama 1 tahun menangani COVID, anak-anak jarang. Jadi sekian banyak, sekitar berapa puluh pasien yang kami rawat di rumah sakit tersebut, angka kejadian anak-anak dirawat hanya cuma 1 atau 2. Itu pun 1 yang memang diisolasi karena orang tuanya terkonfirmasi COVID-19 dan di rumah dia tidak ada yang jaga. Tapi anak tersebut tanpa gejala. Uniknya seperti itu. Entah kenapa jawabannya mungkin beberapa penelitian memang karena mungkin anak-anak punya yang namanya virus masuk ke badan, menimbulkan reaksi imunitas. Karena sistem imun si anak memang belum sempurna secara spesifik, nah akhirnya gejala yang timbul pun memang belum spesifik. Namun jumlah virus atau viral load yang ada di tubuh anak itu memang dikatakan bermacam-macam, mulai dari yang angkanya rendah, sedang sampai tinggi. Nah ini anak-anak lah yang disangka sebagai carrier atau pembawa karena dia asimptomatis. Dia tidak pakai masker, kemana-mana, menularkan kepada orang tuanya atau kakeknya, itu yang paling berbahaya. Jadi anak-anak, saya rasa pengalaman saya, jarang sekali menimbulkan suatu gejala. Kalaupun memang ada gejala seperti demam tinggi atau gejala ke pneumonia, dengan kondisi seperti ini, tidak ada salahnya langsung kita curigai suatu gejala pneumonia atau karena COVID-19. Oke, jadi kalau merasakan ada gejala-gejala atau pernah kontak, berarti memang harus ada screening lebih lanjut ya dok ya. Betul. Dengan mungkin rapid atau dengan swab ini gitu. Swab. Nah itu boleh tahu dok, boleh dijelaskan apa sih bedanya rapid test dengan yang swab test? Oke. Bicara soal dua pemeriksaan itu sebetulnya dari banyak hal bisa dikaji ya. Satu, harga memang lebih murah yang rapid test dengan darah ya. Satu lagi swab itu hampir 1,5, awalnya 1,5, sekarang bisa sampai 900 karena dari keputusan kementerian untuk menstandarisasi supaya bisa dijangkau. Tapi prinsipnya gini, ketika orang terkena virus, nah ketika virus baik melalui inhalasi, kan paparannya melalui hidung ya, masuklah itu virus ke dalam saluran pernafasan, kemudian masuk ke daerah sistemik dalam arti darah, kemudian ke organ-organ. Nah, ada sistem imun yang bekerja namanya imunoglobulin, ya, imunoglobulin. Baik anak-anak, dewasa ataupun lansia punya itu sistem tersebut. Muncullah imunoglobulin M dan G namanya. Yang pertama kali melawan infeksi adalah M. Itu sekitar 3 hari ya, 3 sampai 5 hari dia muncul. Peaknya di atas 5 hari mungkin. Kalau saya datanya agak salah mungkin bisa dikoreksi. Setelah hari itu muncullah G. Jadi dua-dua akan muncul, M dan G. Kalau dua-duanya muncul berarti itu ada infeksi yang sedang berlangsung. Dalam bulan-bulan atau dalam sebulan itu atau minggu itu dia memang sedang terinfeksi. Itulah yang dipakai untuk data si rapid test yang dengan menggunakan darah. Ya, bayangkan kalau itu dijadikan diagnosa gold standar atau acuan 100%, karena banyak hal-hal yang menjadi kesalahan, false positif atau false negatif. Jadi kadang dia sebetulnya negatif, tapi kok hasil rapid testnya positif, sering yang jadi itu ya. Sering ditemui yang reaktif atau non reaktif gitu ya kalau sekarang reaktif. Ya orang-orang tidak ngerasa apa-apa kok jadinya reaktif. Oh saya kok ngerasa ini kok non reaktif. Itu memang ada angka kesalahan. Karena apa? Karena pembentukan imunoglobulin kan banyak macam. Dipengaruhi oleh nutrisi, yang saya bilang komorbid yang tadi, penyakit-penyakit usia yang tidak produktif ataupun lansia menyebabkan pembentukan imunoglobulin itu menjadi tidak sempurna, ataupun ada infeksi lain yang ditangkap oleh si imunoglobulin, dan imunoglobulin itu ditangkap sebagai virus corona. Jadi angka kesalahannya tinggi dibanding sama pemeriksaan yang menggunakan swab dari hidung, rapid test. Itu prinsipnya menggunakan polymerase chain reaction. Jadi
enzim ya, DNA atau apa ya, komponen. Saya bikin komponen terkecil dari si virus itu dikode. Kalau mirip itu memang itu corona, dan itu angka akuratannya hampir di atas 95%. Jadi yang kita gunakan adalah swab test dengan swab test dengan PRC ya, PCR. Karena itu memang dipercaya di atas 95% sampai 98% memang positif. Oke, jadi lebih akurat yang swab ya kalau untuk Tentunya mengetahui apakah positif atau tidak terhadap corona. Sedangkan kalau untuk rapid test hanya untuk mengetahui apakah kita sedang terjangkit atau terinfeksi suatu virus gitu ya, Dok ya? Iya. Iya. Kalau untuk intensitas nih, Dok, seberapa sering sih harusnya kita melakukan tes-tes seperti tes swab atau rapid test ini, Dok? Kalau di zaman yang seperti sekarang ini saat pandemi seperti ini? Perlu banyak pertimbangan untuk melakukan secara rutin. Satu-satunya ya kalau finansialnya cukup baik dan memang berlebih ya, tidak ada salahnya kalau memang dia takut ataupun ingin melindungi orang-orang di dalam rumah atau keluarganya secara intens. Kalau misalnya dia curiga dengan paparan di luar rumah, ataupun dia sadar dia tidak tertib dengan menggunakan protokol kesehatan, jarang pakai masker atau sering buka masker, tidak pernah cuci tangan, itu mau kemana? Mau diisolasi, itu akan jadi dikucilkan. Jadi sebenarnya lebih baik jaga ini aja, pola hidup bersih dan sehat, jaga protokol kesehatan. Seandainya pun mau keluar rumah ya sedapat mungkin menjaga jarak seperti itu. Kalau ada gejala baru di swab. Okay. Saya tidak melarang ataupun tidak menghalangi kalau mau swab secara rutin, tapi kalau disarankan harus dilakukan secara wajib, saya rasa tidak ada pasien-pasien yang di masyarakat harus wajib secara continuous atau reguler setiap berapa minggu. Cukup ada gejala aja. Iya, baik dokter, terima kasih. Untuk hadirin yang hadir, jika memiliki pertanyaan seputar COVID-19 atau new normal atau tentang pembahasan kita yaitu bahaya dari penyakit penyerta, bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan disampaikan ke Dr. Robi. Silahkan untuk ayah bunda, Miss dan Mister yang memiliki pertanyaan seputar topik kita hari ini, silahkan dicantumkan di kolom chat yang akan kami sampaikan. Iya. Oke, sambil menunggu pertanyaan nih dok, jika misalnya ada pasien yang, karena saya mendengar beberapa pengalaman dari teman-teman, ada yang sudah positif, lalu 2 minggu kemudian dia swab lagi setelah isolasi mandiri, dia dinyatakan negatif. Nah, itu setelah negatif itu apakah ada efek sampingnya dok setelah terpapar dengan COVID-19 dok? Setelah negatif, apakah pasien itu masih ada gejala atau tidak ya? Saya coba ambil kasus dari per pasien ya, karena saya tidak bisa mengeneralkan semua. Ini kan masih dalam kajian. Pengalaman saya memang hampir 80% pasien yang saya tangani itu memang tanpa gejala ataupun gejala ringan. Setelah jangankan hasil swabnya positif ataupun negatif, kadang di hari-hari setelah beberapa hari pengobatan mereka langsung merasakan memang sudah nggak ada gejala, sudah nggak ada gejala. Kalaupun memang ada yang gejalanya pasien yang dengan gejala berat sampai pneumonia, sampai sesak nafas atau nyeri dada, dan itu memang agak unik. Ada beberapa pasien yang mengeluh setelah beberapa minggu atau hampir sebulan masih ada keluhan, terkadang sesak. Entah itu kenapa, memang harus dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Tapi keterbatasan ya di daerah, dikabarkan memang ada beberapa laporan kasus mulai dari hasil CT scan dari paru-paru pasien yang dengan gejala yang berat memang terjadi kerusakan. Akibatnya sisa dari kerusakan walaupun virusnya sudah hilang masih ada. Mohon maaf, misalnya pasien tersebut tidak punya gejala asma mungkin,
tiba-tiba kena COVID dengan gejala yang berat. Setelah dia selesai atau dinyatakan swabnya sembuh, kadang-kadang ada ikutan sering sesak nafas. Entah itu subjektif, tapi ada memang 1-2 secara objektif waktu kami lakukan pemeriksaan memang ada gejalanya memang gitu. Karena COVID memang merusak paru-paru ya. Paru-paru. Iya, oke. Baik. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok. Mau tanya, apakah minyak kayu putih berkhasiat menangkal virus COVID? Nah, apa sudah ada eksperimen tentang ini, Dok? Itu apa ya namanya? Apa yang dicari dari minyak kayu putih? Mungkin sugesti juga ya, sugesti. Karena kan pasien-pasien dengan COVID-19 ada gejala psikosomatis. Satu, psikosomatis, cemas, pasti cemas. Cemas ringan, sedang, sampai berat, sampai dia bisa panik, banyak macam, mual muntah, diare, seakan-akan sesak nafas, walaupun pada saat pemeriksaan dia ada sesak nafas gitu. Nah, mungkin minyak kayu putih ini bisa digunakan untuk ya terapi dia ya, terapi masyarakat atau individual ini yang merasa oh sudah ada ini ya. Karena hampir sampai sekarang ini terapi definitif, artinya yang bisa menyembuhkan atau menghealing si virus ini secara 100% belum ada yang bisa menyembuhkan. Jadi kalau dikaji secara ilmiah tidak ada hubungannya antara minyak kayu putih dengan si virus. Satu virus kalau masuk badan butuh antivirus. Antivirusnya mulai dari kalau di badan kita ada namanya interferon, ada sitokain, ada lain-lain. Tapi kalau minyak kayu putih itu kan tidak ada efek ke dalam badan, gitu. Hanya perasaan nyaman aja. Itu pun cuma cukup di kulit sama di mungkin karena aromanya ya, aromanya cukup menyegarkan. Mungkin pasien-pasien merasa itu agak enakan. Secara 100% saya bilang itu nggak ada hubungannya sih. Oh, belum terbukti gitu ya, Dok ya? Tidak ada bukti. Iya, baik, Dok. Lalu ada juga pertanyaan, apakah pasien yang pernah terkena COVID masih bisa terkena kembali virus tersebut dalam jangka waktu yang lama? Oke, virus COVID ini beda sama virus MERS. Kalau MERS dipercaya waktu itu tidak ada mutasi yang signifikan ya. Saya lupa antara dia punya mutasi ataupun tidak mutasi. Tapi virus ini, virus COVID ini memang punya varian. Ya, varian itu muncul bisa dari memang si jenisnya memang ada beberapa ataupun memang mengalami mutasi. Kita analogikan dengan virus dengue ataupun DBD. Kenapa orang kena DBD bisa 3 kali atau 4 kali? Karena virus dengue punya 4 varian. Dengue 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia kena virus tipe 1, dia demam dan sakit. Kemudian dia merasa, oh sudah pernah kena berarti gak akan kena ya. Dia pindah-pindah atau keluar kota, kebetulan kegigit sama nyamuk yang mengandung virus dengue tipe 2, kena lagi. Gitu. Jadi sebetulnya gini, imunitas paling baik adalah terinfeksi secara alami. Jadi seandainya pasien atau saya terinfeksi COVID-19, saya dipercaya memiliki daya tahan atau imunitas karena sudah memiliki memori terhadap virus tersebut. Jadi antibodinya akan secara cepat memberikan atau membentuk antibodi atau antivirus apabila ada virus yang akan datang. Cuma kalau seandainya virus yang COVID-19 ini dipercaya punya mutasi atau punya beberapa varian dan yang menginfeksi saya lagi itu bukan dari varian yang sama di awal, saya akan terkena lagi. Seperti itu. Baik. Jadi kemungkinan terkena lagi masih ada ya, Dok ya, karena belum teridentifikasi ada berapa variasi dari COVID-19 ini. Iya. Selanjutnya, Dok, ada yang mau tanya jika keluar rumah untuk sekedar ke warung, sholat berjamaah atau bepergian dengan jarak tempuh pendek di bawah 1 kilo, perlukah ganti baju, mandi, atau hanya cukup cuci tangan saja, Dok? Di luar sana kita nggak tahu.
di luar sana beda ya sama di rumah sakit. Menurut saya rumah sakit itu lebih gampang dikontrol. Kenapa? Saya pakai hazmat, saya pakai baju gaun, terus pasien-pasien menggunakan masker, terus pasien-pasien di ruang isolasi. Kita tahu siapa yang udah kena, siapa yang belum, ya. Dengan data tentunya swab yang sudah terkonfirmasi. Ya. Itu gampang. Seandainya saya setelah bertemu atau kontak langsung dengan itu pasien, tapi saya menggunakan hazmat, saya rasa itu cukup aman. Nah, masalahnya kalau teman-teman ataupun masyarakat umum yang pergi keluar rumah, apa bisa menjamin pada saat ketemu orang di jalan orang tersebut atau yang ditemui itu tidak memakai masker. Satu, memakai masker. Dua, dalam keadaan sehat. Atau yang paling penting adalah dia tidak terkena atau terkonfirmasi COVID-19. Perlu diketahui kan tadi dari awal penyebarannya melalui droplet, dan saya nggak bisa bilang itu sekarang airborne tapi WHO sempat ada bilang itu airborne juga ya. Airborne. Airborne juga. Bayangkan kalau itu nempel di pakaian ataupun di alat-alat atau organ tubuh kita lah. Walaupun sudah ya, kecuali ya memang benar-benar jaga jarak ya. Antar satu orang atau orang lain bisa sampai 5 meter atau 10 meter itu. Iya, jadi lebih baik mencegah ya dok daripada mengobati. Iya, baik. Karena waktunya juga sebentar lagi, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya dok ya. Andaikan pemerintah memandang aman, lalu kegiatan pembelajaran tatap muka dimulai, apa saran dokter buat sekolah? Cukupkah dengan menerapkan protokol kesehatan? Andaikan, berandai-andai nih kita. Andaikan, ini jawaban saya. Ya, karena kita belum tahu nih kapan. Karena ini jadi apa namanya? Ini jawabannya pendapat ya, tidak bisa dijadikan general. Takutnya akan menjadi bukannya viral. Seorang dokter spesialis menyatakan bahwa ini, waduh, nggak bisa. Jadi menurut saya gini. Saran dokter Robi. Ketika sudah mau sampai kapan sih pertama ya kita hidup dengan seperti ini? Saya juga punya keponakan, dia harus sekolah online dan jauh ya mutu yang didapatkan dengan sekolah offline, tatap langsung dengan online, jauh. Harapan dari keluarga juga, apalagi kesulitan ibu-ibu yang, maaf, yang orang tua memang sudah sekolah. Dia kan mau mencari uang dengan susah payah untuk anaknya supaya pintar. Tapi bila dibebankan kembali ke orang tua, dan dia tuh tidak sekolah, harus mengajarkan materi yang bisa aja nggak sekolah, saya mau ngajarinnya gimana? Itu kan akan lingkaran setan. Gitu. Mau tidak mau, mungkin pada ujungnya ya, pada akhirnya akan ada tatap muka untuk anak-anak sekolah. Salah satunya pasti harus ada protokol kesehatan yang lebih ketat. Entah harus didesain sekreatif mungkin, mulai dari luas bangunan, luas ruangan, jaga jarak lebih intens, ataupun jam pembelajarannya dibagi atau macam. Mungkin usul yang lebih baik lagi ya, kan secara objektif cuma bisa ambil data dari hasil swab test PCR. Apa memungkinkan ini mulai mungkin pembiayaannya dari mandiri atau bantuan dari mana sebelum anak-anak dimulai, baik guru ataupun murid di swab test dulu. Jadi bisa di screening anak-anak mana yang positif, jangan dulu. Nanti kalau sudah sembuh baru boleh masuk. Ataupun anak-anak yang tidak yang negatif mungkin bisa masuk seperti itu. Tapi kembali lagi ke semua kebijakan pemerintah, pendapat ahli juga akan ada pro dan kontra. Saya di sini cuma bisa bilang secara pribadi ya. Kalaupun perlu kajian ahli ya, dalam hal ini mungkin dokter anak, pediatri, dapat mereka. Saya percaya mereka sudah melakukan diskusi dan kajian yang lebih dalam untuk bisa memutuskan. Pastinya sudah ada masukan-masukan ke Kementerian Pendidikan. Iya, baik. Terima kasih dokter. Lalu ada pertanyaan, bagaimana perkembangan vaksin COVID di Indonesia, dok? Okay. Apakah sudah menemui titik terang untuk menemukan vaksinnya? Sampai saat ini masing-masing negara Rusia, terus
Cina, Amerika mengklaim kan sudah mulai mengenalkan vaksin dengan masing-masing nama ya, masing-masing nama kita ambil dari Cina lah. Mereka jadi supaya vaksin itu bisa dipakai di masyarakat ada fase-fase pengujian. Fase pertama itu diuji pada hewan coba, baik in vivo dan in vitro. Ya, setelah aman dinilai tidak ada efek apapun, diujilah di tahap kedua atau klinik di manusia, belum di masyarakat, di manusia. Itu pun pada populasi tertentu. Pada saat penelitian mungkin ada populasi mungkin pasien-pasien yang pada pasien ataupun di rumah sakit yang semuanya memang harus dalam kontrol yang dari si peneliti ataupun para ahli juga. Jadi angka-angka side effect, angka sakitan ataupun efektivitas dari vaksin bisa dinilai. Setelah itu barulah masuk ke fase yang terakhir, terjun ke masyarakat. Nah, sampai sekarang vaksin tersebut memang masih dikaji di tahap tersebut, belum sampai selesai, sepengetahuan saya. Tapi ada peraturan yang namanya emergency authority apa gitu. Jadi dari WHO sendiri bisa dipercepat kalau ada beberapa syarat. Salah satunya keuntungan lebih besar daripada kerugian. Ya, tidak ada obat lain selain itu. Kemudian tidak menimbulkan side effect yang berat ya, maksudnya kematian atau apa. Mungkin dari acuan tersebut makanya vaksin-vaksin di beberapa negara dipercepat. Kalaupun proses yang paling baik ya, tapi ini menurut saya yang pernah saya baca sampai mulai dari nol sampai pembentukan dan hingga jadi ya, itu mungkin perlu bertahun-tahun, mungkin 5 sampai 10 tahun. Perlu diketahui Indonesia itu penghasil vaksin nomor 1. Iya, di Bandung. Bio Farma itu terkenal pembuat vaksin. Saya tidak menyebutkan merek ya, tapi memang Indonesia punya prestasi dalam vaksin. Alhamdulillah, jadi kita ada tunggu yang bisa saja. kita banggakan ya. Baik, mudah-mudahan kita juga bisa menyumbangkan vaksin untuk dunia ya, Dok ya. Iya, intinya pemerintah juga ini punya tim ahli daripada klinisi akademis untuk memantau perkembangan dari si vaksin. Itu perlu kajian yang sangat-sangat ketat sampai dia bisa keluar. Seandainya itu pun bisa keluar dan di ACC, kemungkinan besar itu memang sudah ahli-ahli yang menyetujui juga ikut. Iya, baik Dok. Oke, ada lagi pertanyaan Dok. Berapa lama masa inkubasi virus di dalam tubuh kita dari awal sampai timbul gejala atau dinyatakan positif? Apakah jika ada tanda-tanda badan demam, tenggorokan sakit, lemas, kita harus langsung melakukan swab? Atau misalnya ada orang yang baru terkonfirmasi positif COVID, lalu kita hari sebelumnya kita berinteraksi, apakah kita juga harus langsung melakukan swab, Dok? Oke, pertanyaan. Dan ini juga boleh dikaitkan, Dok, dengan masa inkubasi ini dengan penyakit penyerta itu, Dok. Oke, gini. Kita ambil secara general, virus itu punya sifat individu yang berbeda-beda. Nah, sampai sekarang si corona ini kan masih dikaji. Kita ambil contoh virus influenza biasa ya, masa inkubasinya beberapa hari sampai 1 minggu istilahnya. Terus kemudian, tapi itu tidak semua bisa kita general, tergantung dari daya tahan tubuh dan sifat dari imun masing-masing orang. Yang saya bilang tadi, orang-orang yang dengan tanpa komorbid itu mungkin punya daya tahan tubuh yang baik, kemudian sampai timbul gejala atau inkubasi mungkin membutuhkan waktu di virus tersebut. Tapi orang-orang yang dengan tidak punya komorbid, daya tahan tubuhnya jelek, mungkin dalam beberapa hari saya sudah timbul gejala seperti itu. Nah, ada beberapa sering ya saya dikonsulkan sama teman-teman di rumah sakit ataupun di puskesmas, Dok, tadi saya kontak langsung sama pasien terkonfirmasi COVID. Saya nggak pakai masker gitu. Terus
saya harus di swab atau di rapid, dok? Nah, kembali lagi tadi, ketika virus itu masuk ke badan, dia akan menimbulkan imun satu. Nah, untuk sampai imunnya terbentuk, IgM dan IgG perlu beberapa waktu. Kalau hari itu juga, jam itu juga dia mau di rapid, saya rasa hasilnya pun akan pasti negatif, karena dia belum waktunya untuk membentuk, belum ada belum terdeteksi lah. Kecuali kalaupun dia sudah positif, berarti dia memang sebelumnya sudah terkonfirmasi. Bedanya apa dengan swab? Oke lah, kalau swab dia menghirup virus tersebut, kemudian kita lakukan swab. Apa iya jumlah virus yang terhirup bisa secara langsung dilakukan pemeriksaan menghasilkan suatu positif? Saya rasa enggak. Jadi ada timing tertentu untuk pemeriksaan. Mungkin ini dokter patologi klinik ya. Ada patologi klinik, itu dokter yang berkompeten menjawab hal tersebut. Tapi kalau menurut saya memang untuk hari H di mana dia terkonfirmasi akan menghasilkan hasil yang tidak akurat sama sekali, jauh di harapan kita. Makanya setelah ada kontak erat dengan si pasien yang terkonfirmasi dan pada saat itu dia tidak menggunakan APD ataupun menerapkan protokol, sebaiknya langsung karantina, melakukan isolasi mandiri sambil menunggu. Ya tidak salahnya kalau memang dia merasa ada keluhan, dalam beberapa hari kemudian dia mau di swab atau mau di rapid test, atau memang kalau tidak ada gejala dia cukup isolasi mandiri, tidak menyebarkan ke orang lain, karena virus itu self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh sendiri tanpa harus diobati. Jadi jangan berpikiran ini virus harus kasih anti ini. Sebenarnya kalau kemampuan imunnya bagus, dia self-limiting disease. Hanya dengan pemberian anti empirik ya, ini di beberapa negara dan kita juga mengadopnya, pemberian antivirus baik itu Remdesivir, Remdesivir, mempercepat penyembuhan ataupun bisa menghambat replikasi dari si virus tersebut. Iya, oke, baik. Jadi boleh tunggu beberapa hari dulu baru di swab, atau memang kalau merasa harus sangat di swab baru silakan, itu otoritas dari diri sendiri ya, Dok ya. Iya, baik dokter. Kebetulan waktu kita sudah habis. Mungkin bisa diberikan kesimpulannya, Dok. Apa sih yang harus dilakukan bagi orang-orang yang memang mempunyai penyakit bawaan atau penyakit penyerta di era new normal ini, Dok? Take home message dari saya, kesimpulan dari saya, memang orang-orang dengan penyakit penyerta baik dia diabetes, hipertensi, jantung, ginjal dan lain-lainnya, lakukan pengobatan rutin, kontrol rutin, baik itu silakan dengan berbagai cara, mau temu langsung, telemedicine atau apapun caranya. Kalau mau takut, lakukan saja protokol kesehatan, pakai masker, face shield, sarung tangan dan lain-lain. Silakan datang ke rumah sakit. Daripada menunggu sampai jangan-jangan meninggal, jangan-jangan nanti meninggalnya bukan karena COVID, karena penyakit penyertanya yang timbul tidak diobat-obati. Nah, yang kedua adalah seandainya memang dia merasa terkonfirmasi terkena COVID dan dia pada saat ini memang punya penyakit penyerta, sebaiknya langsung menghubungi atau mendatangi fasilitas kesehatan, karena terapinya tidak bisa kita andalkan dari imunitas dia sendiri. Kemudian yang ketiga, tetap jaga jarak, pakai masker, protokol kesehatan, sayangi keluarga Anda, terutama yang lansia dan anak-anak. Udah itu aja mungkin. Iya. Ingat pesan Ibu ya, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Iya, baik dokter, terima kasih. Bagi ayah bunda, Miss dan Mister yang pertanyaannya belum terjawab, bisa konsultasi langsung ke dokter di Rumah Sakit Bunda Aliyah Depok di hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 14 ya, Dok ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Dok. Untuk sesi terakhir mungkin kita bisa berfoto bersama sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Bagi ayah bunda yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan.
untuk berfoto bersama. Iya. Mr. Arif siap ya? Oke, 1, 2, 3. Ya, untuk slide selanjutnya, siap-siap. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk pemateri kita hari ini, Dr. Robi Kurniawan, dan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Health Talk Online kali ini. Kami informasikan bahwa Sekolah Islam Al-Fauzin adalah sekolah yang berlokasi di Pesona Depok Estate, Blok V nomor 12. Sekolah kami berada di manajemen dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Dan insya Allah sekolah kami, Sekolah Islam Al-Fauzin akan mengadakan virtual open day pada hari Sabtu 14 November 2020. Dan pada hari itu pula kami mulai membuka pendaftaran bagi calon siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Sekolah Islam Al-Fauzin membuka kelas dari tingkat playgroup, TK, dan SD. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah dan Bunda dapat mengunjungi website kami di www.alfauzin.sch.id atau dapat menghubungi hotline di 021 7760 141. Jangan lupa ikuti juga kegiatan kami melalui sosial media di Instagram dengan akun Al-Fauzin dan Facebook di Al-Fauzin Islamic School. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam bincang-bincang lainnya. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.